Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang kita akan belajar left table. Nah, untuk referensi bisa di Smith, Element of Ecology, Smith Edition, halaman 192 sampai 198 ada di link download. Nah, untuk static left table, nah di sini bisa kita lihat itu ada komponen, ini komponennya. Ini langsung aja. Nah, komponen yang pertama itu survivorship, LX, terus KX sebagai X specific mortality rate, dan itu tuh bergantung pada DX. Terus EX itu tuh sebagai life expectancy, itu tuh bergantung pada LX dan TX. Karena ada BX sebagai X specific birth rate. Itu tuh ntar kita berbicara seputar net reproductive rate itu berupa R0 dan fecundity LX BX yang akan kita bahas satu. Yang pertama tuh gimana sih cara kita dapat tabel seperti ini? Oke, kita bahas satu. Yang pertama itu tentang survivorship LX. LX itu rumusnya itu NX per N0 di sini. Nah, NX per N0 berarti eh, jika dia tuh N0 per N0 ya gitu. Jadi harus 30 per 30 sampai dia tuh N2 per N0 ya 80 per 30. Ini tuh X-nya itu diiterasi. Terus yang X specific mortality rate itu berupa QX. Oh ya, survivorship itu apa? Survivorship itu adalah ya tingkat dia tuh kesintasannya atau kesuksesan hidupnya relatif terhadap jumlah awal pada umur 0 gitu. Jadi makanya dibandingannya per N0. Terus yang kedua itu X specific mortality rate. Itu tuh berupa rumusnya dx sama dengan nx kurang nx tambah satu. Berarti kalau di rumusnya itu sama dengan D1, misalnya D0, kita mencari D0 berarti N0 kurang N1 sama dengan 530 kurang 159. Itu juga selanjutnya ke D1. Nah, itu ntar kita gunain untuk apa? Itu ntar kita gunain untuk mencari Kx. Kx itu rumusnya adalah dx per nx. Berarti D0 per N0 untuk Q0 dan untuk Q1 itu D1 per N1. Itu seterusnya. Nah, gimana sih kasusnya ketika N-nya itu tidak diketahui, jadi LX saja. Nah, untuk LX-nya aja itu bisa dirumuskan rumus ini. Kx dengan LX kurang LX tambah satu per LX. Contohnya itu gimana? Contohnya itu jadinya kayak gini. Jadi, eh, kan Kx ya, berarti sebenarnya sini ada LX itu. Sini ada LX. Berarti Kx-nya, misalnya di sini Kx-nya berapa ya? 0,2 misalnya. 0,2 di sini 0,1 misalnya. Jadi Kx sama dengan Q0 sama dengan 0,2 kurang 0,1 per 0,1 0,2 tuh. Ini untuk pembuktiannya. Itu terbukti bahwa Kx dengan Lx kurang Lx sama 1 per Lx. Oke, terus untuk life expectancy untuk cara pencariannya itu yang pertama kita cari dulu Lx, lalu kita cari Tx, lalu cari ekspektasinya. Apa representasi di LX TX ini sebenarnya itu kalau dari aku sendiri pemahaman aku sendiri kayaknya itu cuma kayak parameter-parameter doang sih untuk cara dapatin TX-nya karena dari buku itu katanya kayak TX itu berupa LX itu kayak berupa total tahun jadi aku kurang ngerti gimana sih total tahun sampai 7.000 tahun jadi menurut aku sih itu tuh kayak parameter doang jadi cara mendapatkan LX itu yang pertama tuh cari dulu LX-nya LX itu rumusnya rata-rata dari eh, NX dengan N setelahnya. Berarti kalau di sini berarti N0 tambah N1 per 2 untuk L1. Untuk L0. Untuk L1-nya berarti 159 per tambah 80 per 2 rata-ratanya. Untuk L2-nya berarti N2 tambah N3 per 2 gitu. Terus seterusnya. Setelah didapatkan LX, kita cari TX. TX itu gimana sih? Maksudnya kalau dari sini berarti kan itu kayak apa ya kayak summation dengan fungsi kayak gini yaitu diiterasi dengan awalnya x berakhir ke n ini eh,
akhir dari jumlah n ini kayak umur terakhirnya. Berarti kalau misalnya n di sini akhirnya 5 kan berarti n-nya 5. Berarti kalau di sini berarti kita buat kalau di sini berarti 5 i sama dengan x lx gitu. Kalau di sini ya. Nah, maksudnya gimana sih? Misalnya itu kalau misalnya eh, kita cari di sini adalah L0 T0 berarti kan ini I sama dengan 0 ini dengan 5. Berarti kita jumlahin dari 0 L0 tambah L1 tambah L2 tambah bla 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 sampai L5 gitu. Nah, kalau kita cari T5 gimana sih caranya? T5 dengan I sama dengan 5 5. Udah ini udah batas akhir ya kan 5 sama 5 udah 5 aja gitu. Nah, kalau dia T4 berarti I sama dengan 4 ini 5 berarti L4 tambah L5 diiterasi gitu. Iterasi. Oke, terus untuk EX-nya, life expectancy-nya gini, itu rumusnya tuh TX per NX. Berarti untuk apa ya? N0 berarti N0 berarti eh, T0 per N0 gitu. Gitu juga kalau E1 berarti T1 per N1 gitu seterusnya. Oke. Oke. Terus yang kedua adalah X specific birth rate. Bisa dilihat di sini ya. Pada umur 0, females itu ini udah disediain soal sih harusnya. Pada umur 0, female tidak melahirkan artinya. Makanya B0 itu pada umur 0 itu sama 0 gitu. Ini. Oh, gimana sih caranya? Nih. Nah, untuk the varying number of female offspring produced by female of X1 is 2. Jadi pada umur 1 dia itu produksi anakan perempuan jumlah 2. Itu seterusnya gitu. Untuk umur 5 karena dia itu udah steril ya, mungkin menopause gitu. Jadi BX-nya X spesifik beratnya misalnya 0 gitu. Nah, untuk fekunditas, apa itu fekunditas? Kalau dari rumusnya berarti fekunditas adalah itu tuh berarti tingkat khusus kan LX itu kan survivorship, BX berarti kan bit rate, berarti tingkat survivalitas ya, anakannya lahir. Lahir. Contohnya tuh kalau Bu Tati contohin kayak misalnya ada ayam betina, ayam betina. Nah, ayam betina ini disembelih dan dia ini masih ada telur kan, telur-telur di dalamnya misalnya. Nah, kalau bir rate-nya tuh ya udah birnya berarti 3 kan. B X-nya dengan 3. Nah, kalau di fekunditasnya karena dia ini udah mati ya. Nah, pada waktu anakan ini belum belum dilahirkan, belum menetas itu, jadi fecundity-nya tuh 0 karena LX-nya karena dia tuh udah mati kan sebelumnya. Fecundity-nya 0. Jadi tingkat survivalitas anakannya lahir gitu. Nah, terus yang dicari itu ya gini, LX kali BX gitu. Sini LX-nya 1. Tahu kan LX tadi cara gimana? Berarti kan tadi LX-nya dari N X per N0 kan. T N0 per N0, N1 per N0, N2 per N0 gitu. Sehingga didapatkan LX, BX-nya 0,6, sampai ini. Terus ada yang namanya net reproductive rate. Net reproductive rate itu didapatkan dari total keseluruhan ini. Dijumlahin, nih, dijumlahin semuanya dan dapat net reproductive rate itu reproductive rate itu 1,4. Nah, terus apa itu net reproductive rate? Ya, lihat di PPT kayaknya ya. Maksudnya itu mungkin eh, ya tingkat kelahiran yang yang survive jika dijumlahkan oleh seluruh umur. Terus yang kedua kita bahas tentang survival curve. Nah, kurva kesurvivalan ini maksudnya itu sini ini ada dua, bisa dua gitu. Yang pertama tuh bisa dengan aspek NX doang, bisa dengan aspek LX doang gitu. Nah, untuk aspek NX doang ini kapan sih? Ya kalau
data NX-nya ada kan. Kalau data NX-nya ada ya udah pakai data NX-nya dijadiin log gitu. Jadi log NX. Kalau data LX-nya ada, NX-nya nggak ada, ya udah pakai aja data LX, berarti log LX gitu. Nah, terus di plot ini kurva 1, 2, 3. Nih, terus kalau udah dapat log NX-nya nih per umurnya, udah kemudian kita plot aja gitu. Kayak di sini berarti kan 3, ini 3, 2,7. Ntar mungkin dapatkan kayak gini kali ya. 3, 2. Kayak gini aja lah ya. Ini, misalnya. Nah, terus ini aku kurang yakin apakah masuk atau enggak. Karena eh, yang utama itu kita buat live table tuh tentu untuk memproyeksi populasi ke depannya gimana. Nah, caranya itu gimana? Yang pertama itu kita cari dulu parameter yang penting itu. Yang pertama adalah XX. XX itu adalah X specific survival. Yang kedua itu adalah BX yang tadi SX sama BX intinya yang penting. Nah, untuk XX ini X specific survival ini cara nyarinya itu adalah satu kurang QX. QX ini kan tadi death rate-nya apa ya? Mortality rate, specific mortality kan. Jadi untuk mencari yang survive berarti kan satu dikurang QX kan jadinya. Satu dikurang, karena QX kan tadi kan hasilnya koma-koma ya. Jadi misalnya QX-nya itu sama dengan 0,6, berarti SX-nya sama dengan 1 kurang 0,6, berarti sama 0,4 kan. Jadi kalau seandainya QX adalah tingkat kematiannya, berarti tingkat dia survival berarti kan sisanya kan. Jadi sisanya itu tingkat survival dia. Nah, kalau di sini kita dapatkan bahwa SX-nya itu tingkat survivalnya itu 0,3. Di mana sih 0,3 berarti QX-nya sini berapa yo? Kalau QX-nya di sini berarti 0,7. Di sini QX-nya 0,5. Ini QX-nya 0,4. Di sini QX-nya 0,5. Di sini QX-nya 0,25. Di sini QX-nya berarti 1 gitu. Udah gampang. Nah, terus gimana sih cara merepresentasikan, memproyeksikan populasinya itu hanya dengan data XX dan BX saja? Cara itu adalah dengan cara yang pertama itu eh, kita buat dulu ini years, ini nih umur, ini kayak ini tahun, ini beberapa tahun kemudian gitu, ini 0 tahun awal percumplikan, ini 1 tahun setelahnya, ini 2 tahun setelahnya. Nah, ini nih kita X-nya ini adalah umur, misalnya ini umur 0, ini umur 1 gitu. Di sini kita ketahui bahwa di sini aja ya, di sini kita ketahui bahwa 0 itu jumlah orangnya ada 20. Ini ada 10, kok jumlah orang sih? Jumlah individu itu ada 10 sini. Terus cara mencari berapa proyeksi ke tahun berikutnya, caranya itu gimana? Bentar nih, cara itu ya tinggal, berarti kan langkah satu itu saat dia tuh beranjak ke, berarti kan ini yang umurnya 0 jadi umur 1 kan 1 tahun setelahnya. Yang umur 1 jadi umur 2 kan 1 tahun setelahnya gitu. Nah, jadi yang pertama tuh sebelum dia bir ada melahirkan, dia tuh tentu harus survive dulu. Cara itu adalah dengan cara ini. Perhitungan itu 10 kali nih, berarti 10 10 nih kan. Nih. Ini ntar turun juga. 10 kali S1 sama dengan 10 kali 0,5 sama dengan 5 kan. 5 masukin ke sini. Berarti jumlah individu yang bertahan hingga umur 2 tahun pada X-nya, misalnya gini, pada X, pada umur 1 tahun, pada tahun ke-0, terdapat yang survive itu sebanyak 5 individu pada sebenarnya 1 tahun setelahnya pada umur 2 tahun gitu. Itu maksudnya. Ini umur 0 tahun, ini umur 1 tahun, ini umur 2 tahun, ini umur 3 tahun.
Nah, ini 0 tahun setelahnya, 1 tahun setelahnya, 2 tahun setelahnya gitu maksudnya. Nah, kalau di sini berarti kita lihat di sini. Kalau 20 berarti birth rate-nya SX-nya 0,3 kan ini. 0,3. Berarti biar dia beranjak ke umur 1 tahun dari 00 ini adalah 20 kali S0. Jadi 20 kali 0,3 kan ini. 0,3 sama dengan 6. Di sini 6 gitu. Nah, setelah itu setelah dapat kayak gini kan, apalagi yang kita lakukan? Ini kan kita cuma memperhitungkan bird-nya aja kan, bird. Bukan bird sih, kok lupa. Wih, hilang wih. Bentar. Ini survivalnya, survive-nya. Nah, kemudian kita memperhitungkan bird-nya, kelahirannya. Nah, cara memperhitungkan bird-nya itu ya udah kita lihat BX ini lagi. Misalnya tadi kan kita udah dapat eh, struktur umur 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, ini 20, ini 16, ini 20, 10, sini 6 kan, sini 5. Eh, ya, eh, sini 6, sini 5. Mereka ini turun ke sini kan, ini turun ke sini. Nah, sekarang tuh kita memperhitungkan kelahiran dia. Pada umur 1 tahun, ini kita lihat BX1 kan 2 ya. Berarti untuk aspeknya yang kita cari sekarang adalah B1 kali 6 dengan 2 kali 6 dengan 12. 5 ini B2 karena ini kan laju kelahiran pada umur 2 kan. B2-nya 3. 2 kali 5 dengan 3 kali 5 dengan 15. Ini ditambahin dijumlahin 27. Nah, namanya lahir ya. Itu kan dia umur 0 tahun ya. Jadi dia ini masuk ke sini dia. Set 27. 27 tahun. Nah, gitulah salahnya. Gitu seterusnya kita memproyeksikan ke 2 tahun berikutnya, setahun, 3 tahun berikutnya gitu. Sampai kita menemukan projection table-nya kayak gini, kayak gini. Ini 20, ini 10, ini 27, 65, ini 34, 8, 33, kayak gitu juga tadi. Ini turun ke sini, ini turun ke sini. Terus kelahirannya, terus ini turun ke sini. Terus ini kelahirannya ke sini. Kelahiran ke sini, kelahiran ke sini, kayak gitu juga. Diturun ke sini lagi, turun ke sini lagi, turun ke sini lagi, turun ke sini. Terus lahirannya ke sini, lahir ke sini, lahir ke sini, lahir ke sini. Nah, gitu terusnya. Oke, itu doang sih. Oke, oke. Kalau ada pertanyaan bisa di grup aja atau di C.